Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di video kali ini aku akan membahas tentang esensi manusia, dunia pendidikan, sampai konsep yang menarik banget, yaitu bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Kok ada pendidikan Islamnya ya? Terus apa sih bedanya sama BK biasa? Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita mulai dulu dari pertanyaan dasar. Siapa sih manusia menurut kacamata pendidikan? Secara hakikat, manusia itu bukan kertas kosong atau robot yang bisa diprogram sesuka hati. Manusia adalah makhluk dinamis yang memiliki potensi luar biasa. Kita punya akal, punya rasa, punya kehendak, dan punya dimensi spiritual. Nah, disinilah pendidikan masuk. Tujuan pendidikan sebetulnya bukan cuma bikin kita pintar cari uang atau hafal rumus matematika. Tapi, tujuan utama pendidikan adalah memanusiakan manusia. Jadi, pendidikan itu adalah proses mematangkan fungsi kemanusiaan kita. Tapi tahu gak, kalau kita bedah lebih dalam, ada perbedaan mendasar antara pendidikan konvensional atau pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Kita bisa lihat dari 3 sudut pandang filsafat. Yang pertama adalah secara ontologi. Pendidikan konvensional cenderung melihat manusia dan alam secara fisik dan materialistik saja. Fokusnya pada apa yang terlihat dan bisa diukur. Sedangkan pendidikan Islam melihat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang punya rohani. Realitas bukan cuma dunia fisik, tapi juga metafisik atau akhirat. Selanjutnya, epistemologi. Di pendidikan konvensional, sumber ilmu utama adalah rasio atau akal, dan empiris yaitu pengalaman atau indera. Di pendidikan Islam, akal dan indera itu penting, tapi sumber tertingginya adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi, ada integrasi antara sains dan agama. Yang terakhir, aksiologi. Kalau konvensional, tujuannya seringkali pragmatis, seperti kebahagiaan dunia, kesuksesan karir, atau menjadi warga negara yang baik. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah kebahagiaan dalam konsep falah, yaitu hidup yang benar dan bermakna dalam kasih sayang Allah. Bicara soal pendidikan Islam, kita mungkin sering mendengar istilah-istilah bahasa Arab. Ada tarbiyah, ta'lim, tadris, ta'dib, dan tahdib. Seringkali kita mikir, itu kan artinya cuma mendidik atau mengajar doang. Padahal ini bukan 5 definisi terpisah, melainkan satu kesatuan sistem pendidikan Islam yang utuh. Yuk kita bedah. Semuanya dimulai dari tarbiyah. Bayangkan seperti menanam pohon. Bibit itu dirawat supaya tumbuh. Itulah tarbiyah, proses menumbuhkan seluruh potensi manusia. Setelah itu ada ta'lim, yaitu memberikan ilmu. Tapi ilmu tidak cukup hanya diberikan, harus ada proses memahami, berdiskusi, berpikir kritis, dan belajar secara terarah. Itulah tadris. Nah, setelah seseorang memiliki ilmu, muncul pertanyaan baru. Apakah orang berilmu pasti berakhlak? Jawabannya belum tentu. Karena itu dibutuhkan ta'dib, yaitu membentuk adab sehingga ilmu digunakan dengan benar. Lalu proses itu terus disempurnakan melalui tahdhib, yaitu membersihkan hati, memperbaiki akhlak, dan terus mendidik diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi pendidikan Islam itu gak cuma ngisi kepala dengan rumus, tapi juga merawat jiwanya, mendidik moralnya, dan membersihkan hatinya. Keren banget kan? Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan krusial. Mengapa BKPI itu ada dan kenapa gak cukup disebut BK aja? Nah, ini bukan masalah nama atau jurusannya ya. Alasan kenapa BKPI itu ada dan tidak cukup disebut BK saja adalah karena adanya sudut pandang mendasar dalam melihat akar masalah manusia. Di BK konvensional, teori-teori yang dipakai dominan berasal dari Barat yang melihat manusia dari aspek psikologis,
perilaku, dan sosial saja. Jadi, misalnya kalau ada orang cemas, penyelesaiannya berfokus pada perbaikan kognitif atau perilakunya. Tapi BKPI melangkah lebih jauh. Manusia punya dimensi spiritual atau rohani. Masalah psikologi seseorang seringkali berakar dari kondisi rohaninya yang sedang tidak tenang atau jauh dari Sang Pencipta. Jadi, BKPI hadir untuk melengkapi. BKPI menggabungkan teknik konseling ilmiah yang modern dengan pendekatan spiritual Islam. Jadi, gak cuma menyembuhkan luka mental, tapi juga menuntun jiwa klien agar kembali menemukan kedamaian lewat kedekatannya dengan Allah. Biar lebih kebayang, yuk kita ambil kasus nyata yang sering dialami remaja atau anak sekolah hari ini. Salah satunya adalah kecemasan akademik. Banyak siswa yang stres tingkat dewa karena takut nilainya jelek, takut gak lulus masuk PTN impian, merasa hampa, dan cemas berlebih soal masa depan mereka setelah lulus sekolah nanti. Mari kita bedah kasus remaja ini dari dua perspektif. Sebenarnya, baik PK maupun BKPI sama-sama memvalidasi bahwa kecemasan remaja ini nyata dan wajar dialami. Keduanya akan menggunakan teknik empati, active listening, dan membantu siswa tersebut memetakan masalahnya serta mencari solusi praktis. Misalnya, dengan manajemen waktu belajar atau merestrukturisasi pikiran negatif mereka. Nah, pembedanya ada di core atau inti penyelesaiannya. Dalam perspektif BK umum, konselor fokus membantu siswa membangun coping mechanism, meningkatkan rasa percaya diri, dan fokus pada target akademis yang realistis. Implikasinya, siswa menjadi lebih tangguh secara mental menghadapi tekanan ujian dan tugas sekolah. Sedangkan dalam perspektif BKPI, selain melakukan hal tadi, konselor akan menyentuh aspek rohaninya. Siswa diajak merefleksikan konsep tawakal setelah belajar dengan maksimal. Mereka diingatkan kembali bahwa nilai mereka sebagai manusia tidak ditentukan hanya oleh angka di atas kertas, tapi oleh takwanya. Rasa cemas itu dikonversi menjadi energi untuk mendekatkan diri pada Allah melalui doa dan zikir. Implikasinya, melalui pendekatan BKPI, remaja tersebut bukan cuma tenang menghadapi ujian, tapi mereka mendapatkan kedamaian hati yang hakiki karena menyadari ada Allah yang mengatur masa depannya. Ketenangan spiritual ini yang bikin kesehatan mental mereka sebagai remaja jauh lebih stabil dalam jangka panjang. Terakhir, setelah saya mempelajari mata kuliah ini, jujur ada hal besar yang berubah dalam cara saya memandang manusia dan diri saya sendiri. Dulu, saya melihat orang yang bermasalah atau menyebalkan itu sekedar bermasalah aja gitu. Saya juga sering menuntut diri sendiri untuk sempurna dalam hal akademik ataupun materi. Tapi sekarang, sudut pandang saya berubah total. Saya sadar bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang sedang berproses. Di balik perilaku seseorang yang bermasalah, mungkin ada jiwa yang haus dan rindu akan kedamaian spiritual. Saya belajar untuk memandang manusia dengan kasih sayang dan tidak menjudge orang begitu saja. Dan prodi ini mengajarkan saya bahwa menyembuhkan manusia itu harus utuh. Mulai dari fisiknya, otaknya, mentalnya, dan yang paling penting rohaninya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.